Baik, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, saya akan memaparkan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nah, lihat, Sudah Bu. oke. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu ada dua. Yang pertama, 3.11, memahami dampak pandemi virus corona atau COVID-19 terhadap kehidupan. Lalu yang KD kedua itu ada 4.11, yaitu menyajikan informasi dan solusi terkait dampak pandemi virus corona atau COVID-19 dalam bentuk karya tulis. Namun pada diskusi kali ini, saya meminta kalian nantinya untuk dapat memaparkannya dalam bentuk poster saja. Lalu tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian, penyebab, dan gejala virus corona. Yang kedua, kalian itu harus bisa mengidentifikasi dampak pandemi virus corona terhadap berbagai aspek di kehidupan ini, terutama di Indonesia ya. Oke, yang terakhir, kalian harus bisa menyusun informasi dan solusi terkait dampak pandemi virus corona dalam bentuk karya tulis. Nah, karya tulisnya tadi kan sudah diganti dengan poster. Oke, itu merupakan LKPD kita pada kali ini. Untuk selanjutnya, kalian kan pastinya udah pernah dengar dong tentang virus corona. Ada yang bisa menjelaskan virus corona itu apa sih? Coba, siapa yang mau? Silakan rasain. Oke, Asia, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Untuk virus corona yaitu virus yang disebabkan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus COVID yaitu SARS-CoV-2. Terima kasih. Iya, benar. Virus corona itu sebuah virus yang pada beberapa tahun lalu itu kan sangat merajalela di Indonesia, bahkan di dunia, dan korbannya itu sudah banyak berjatuhan gitu, sampai kan banyak itu berita yang mengabarkan pemakaman sampai nggak muat untuk menampung korban-korban dari virus corona ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Sebentar, saya akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Sebentar ya, sepertinya saya masih terkendala. Baik Bu.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kita mulai ya. Hmm, kita akan membahas tentang pandemi COVID-19, di mana virus corona itu merupakan sebuah virus yang berasal dari negara Cina. Atau negara Cina inilah yang pertama kali mengalami pandemi, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 yang sampai saat ini tersebar sampai di negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Jadi kenapa dinamakan COVID-19? Karena dia itu pertama kali muncul pada tahun 2019. Apa sih gejalanya COVID-19 ini? Gejalanya itu ada flu, batuk, demam tinggi, sesak nafas, serta mengalami sakit tenggorokan. Dan penularan virus COVID-19 juga dapat terjadi jika kita menghirup percikan pernapasan dari orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Gejalanya itu tidak hanya flu, batuk, demam tinggi itu ya. Jadi ketika kalian itu terpapar virus COVID-19, kalian itu, tidak bisa mencium bau seperti kayak parfum itu kalian bakal tidak bisa. Terus rasa-rasa ketika kalian makan, itu juga bakal tidak berasa gitu. Di sini apakah ada yang pernah terpapar COVID-19 yang ringan ataukah alhamdulillahnya belum pernah gitu? Ada yang pernah nggak? Pernah, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya berarti. Oke, selanjutnya ketika pandemi kemarin kita kan untuk dapat menjaga agar tidak terpapar virus corona, kita harus menjaga jarak. Sehingga pembelajaran di sekolah itu banyak dilaksanakan secara online. Nah, ini itu tidak hanya berlaku pada mahasiswa, tetapi juga dari mulai tingkat yang rendah seperti SD, SMP, SMA, bahkan orang kantoran pun juga melakukan hal yang sama untuk dapat mencegah penularan virus ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah paham mengenai materi ini? Karena materi ini kan kalian sudah pernah mengalami secara langsung. Jadi kalian saya rasa cukup relate dengan materi pada kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kan sudah dijelaskan ya, otomatis kalian sudah paham dan saatnya kalian untuk bisa mengerjakan tugas yang ada di LKPD. LKPD-nya akan saya kirim, nantinya kalian kerjakan LPD tersebut dalam bentuk poster ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, nanti akan dipresentasikan. Oke, ada yang ditanyakan? Bu. Oke, bisa langsung mengerjakan ya. Baik, Ibu.
Oke, sudah 5 menit ya. Apakah sudah siap dengan posternya? Sudah, Bu. Oke, bisa langsung dipresentasikan ya. Izin untuk share screen, Bu. Ya, silahkan. Bentar, Ibu. Kependeran. Oke, nggak apa-apa, saya tunggu. Gimana? Apakah masih terkendala atau perlu saya bantu untuk share screen? Iya, Ibu, mohon bantuan untuk share screen. Oke, bisa dikirim ke nomor saya aja ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Apakah sudah terlihat? Iya, sama-sama. Oke, bisa langsung dijelaskan? Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf karena sempat terkendala. Baik, akan saya mulai. Perkenalkan, nama saya Asia Divadila dan rekan saya. Baik, kami akan menjelaskan tentang apa virus corona. COVID-19 atau virus corona adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus corona merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Data menunjukkan penyakit ini memiliki tingkat ringan pada 80% pasien
parah pada 13% dan krisis sebesar 6%. Gejala umum dari virus corona ini yaitu yang pertama demam, suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mudah lelah atau lemas. Yang ketiga yaitu batuk kering. Beberapa pasien juga mengalami gejala badan nyeri, hilang penciuman atau terhadap bau dan rasa. Yang ketiga yaitu sakit tenggorokan, sesak nafas, dan diare. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Iya, posturnya menurut saya sudah bagus ya. Saya mau tanya nih, eee, mmm, virus corona ini kan sudah beberapa tahun yang lalu kan ya, dan alhamdulillahnya kita sudah melewati gitu. Nah, saya mau tanya, kondisi kondisi perekonomian Indonesia pasca Covid kan ikutan terdampak. Nah, kalau dari pandangan kalian, itu gimana? Maksudnya untuk bisa memulihkan kondisi perekonomian itu bagaimana setelah pandemi virus corona? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Yang pertama, masalah perekonomian itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi. Caranya itu banyak, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi. Banyak sektor yang terdampak seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dan industri. Caranya yaitu akselerasi vaksinasi, itu mempercepat program vaksin. Yang kedua yaitu Bank Indonesia dapat melonggarkan kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan. Yang ketiga yaitu mendorong investasi di sektor-sektor strategis dan padat karya. Seperti itu. Iya, Intan, apakah mau menambahkan? Silahkan. Iya, benar. Bagus-bagus sekali jawabannya.
Jadi kondisi perekonomian Indonesia pasca Covid kan lumayan menurun, tapi pemerintah pasti banyak cara untuk dapat memulihkan perekonomian ini. Dulu waktu Covid kan semua serba online, jadi pembelajaran tuh susah, seperti itu. Kalian pastinya juga bosen kan di rumah terus? Bosen nggak di rumah terus, libur terus? Iya, Sini. alhamdulillahnya sudah terlalui itu semua ya. Baik, menurut saya, itu saja pembelajaran kali ini. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, bisa diakhiri saja ya pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima